Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saluhukna silehon-lehon nadenggan na saulibasa na mauliutus ima naro sian gijang sian ama ninatiur naso olomuba naso uboto agia halinu ni hamimibbar. Pemberian yang baik berasal dari Bapa. Kesulitan dan pergumulan yang sedang kita hadapi sering kita mengatakannya sebagai pencobaan yang datang dari Allah. Seolah-olah pencobaan itu disengaja dan berasal dari Allah bagi kita. Pencobaan diartikan dalam makna yang negatif, seolah-olah sengaja mencobai untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seseorang, ketahanan, kekuatan seseorang yang sedang menghadapinya. Jika seseorang mencobai orang lain, kemungkinan besar dia belum mengetahui dan mengenal orang yang dicobai tersebut. Dan pencobaan identik membawa kita jatuh dan jauh dari Allah, sumber segala terang dan kebaikan. Apapun yang sedang kita hadapi adalah ujian bagi kita. Ujian dan pencobaan sangatlah berbeda. Dan ujian ini adalah untuk memperkenalkan diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Seperti seorang anak yang sedang menghadapi ujian supaya dia tahu batas kemampuannya. Guru pasti tahu batas kemampuan muridnya, anak didiknya. Dalam hal ini Allah sangat mengenal kita. Dia mengetahui batas kemampuan kita dan kekuatan kita dalam menanggung beban pergumulan kehidupan kita. Melebihi seorang guru terhadap murid. Kita sendiri yang tidak mengenal diri kita sendiri, yang sedikit saja menghadapi kesulitan, kita langsung lemah, kecewa, dan tidak sedikit diambang keputusasaan. Seolah-olah yang kita hadapi adalah yang paling berat, dan kita tidak sanggup menghadapinya. Satu hal yang terjadi dalam hidup kita bisa memiliki tujuan yang berbeda dari Allah Bapa sumber terang dan tujuan dari si iblis. Seperti halnya yang dihadapi oleh Ayub, pergumulan dan kejadian-kejadian yang dihadapi oleh Ayub yang sangat berat menurut ukuran manusia. Namun di balik semua yang terjadi tersebut, Allah bertujuan untuk semakin memurnikan kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Dan akhirnya Ayub teruji dalam melalui proses tersebut. Allah mengenal Ayub. Walaupun dalam proses pergumulan tersebut banyak hal yang harus dipelajari, yang akhirnya dia mampu teruji dalam mengampuni dan memohon pengampunan buat sahabat-sahabatnya. Sementara si iblis bertujuan jika semua yang ada pada Ayub dirampas daripadanya, maka dia akan menghujat dan akan meninggalkan Allah, dan itu tidak terjadi. Mari kita lihat perbedaan dari terang dan kegelapan tersebut memang sungguh sangat berbeda. Allah Bapa, sumber segala terang, menginginkan kebaikan dan ingin menganugerahkan segala yang terbaik bagi kita. Walau cara memberikan kebaikan itu tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang kebaikan dan anugerah yang sempurna dikemas dengan kesulitan yang kita hadapi sehingga kita dimampukan dan diproses untuk dapat menghidupi kebaikan tersebut. Misalnya, kado tidak selalu dibungkus dengan kertas kado. Terkadang si pemberi dapat membungkusnya dengan kertas koran atau juga dengan plastik asoy yang ketika kita melihatnya tidak berpikiran bahwa itu adalah pemberian yang berharga. Allah sumber segala kebaikan, segala yang baik datangnya dari Allah Bapa, sumber segala terang. Sumber terang adalah Dia dan tidak ada kegelapan padanya. Dia menganugerahkan anugerah yang sempurna bagi kita orang yang percaya sesuai dengan kehendaknya. Kita sendirilah yang sering mencobai diri kita sendiri dengan keinginan-keinginan yang jika keinginan-keinginan ini dibuahi akan melahirkan dosa, dan bila dosa ini sudah matang akan melahirkan maut. Oleh karena itu biarlah keinginan dan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kehendak Allah tentu adalah yang terbaik untuk kebaikan kita. Dia akan memberikan anugerah yang sempurna bagi kita. Sahabat yang baik hati,
Mari kita ubah cara pandang kita saat ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua berasal dari Allah dan semuanya itu bertujuan untuk kebaikan kita. Semua yang kita hadapi sekarang ini menolong kita untuk semakin berserah dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Jangan kita mengandalkan kekuatan dan akal pikiran kita di dalam memahami segala sesuatu yang terjadi. Bahkan keadaan sekarang yang menambah beban bagi kita sehari-hari adalah jika kita lihat dari sisi kebaikannya, kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita tetap memohon agar sesegera mungkin keadaan ini boleh berlalu. Namun kenyataannya kita masih tetap menghadapinya hingga saat ini. Mari lihat dari kebaikannya, bahwa kita lebih menghargai kehidupan, kesehatan, kebersihan, dan lebih memperhatikan sesama kita. Sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, duka cita yang sangat mendalam, pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan anak-anak, dan masih banyak yang sedang kita hadapi sekarang ini. Mari kita lihat semua itu, semua yang terjadi itu untuk semakin menguatkan kita, memurnikan iman kita, menolong kita lebih setia kepada Yesus, dan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Total kita berserah kepada Yesus yang menolong dan menuntun kita dalam menghadapinya. Maka akan banyak kebaikan kita dapatkan di balik semua hal yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tuhan Maha Kasih memberikan kebaikan dan anugerah yang sempurna bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Benar ya Tuhan, kami percaya segala kebaikan yang kami alami di dalam kehidupan kami ini semua berasal daripada Tuhan. Anugerah yang sempurna Engkau berikan bagi kami. Walau kami sedang dalam menghadapi kesulitan, mungkin keadaan yang kami alami sekarang ini, atau bahkan penyakit yang sedang kami alami, biarlah semuanya itu semakin menguatkan iman kami, memurnikan kami untuk semakin lebih teguh, percaya, dan berharap hanya kepadamu. Amin.